wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ormawa IKIP PGRI Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Kak Riki Wahyu Rudiansah selaku Presiden BEM IKIP PGRI Bojonegoro periode 2021-2022. Oke, halo apa kabar semuanya? Nah, di sini sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng, perlu diketahui dulu bahwa di depan saya juga tidak sendiri. Saya bersama Kak Sabila Nuraili selaku Sekretaris Jenderal saya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, dia ini adalah partner saya wirawiri di Badan Eksekutif Mahasiswa, yang diajak pusing, yang diajak apa-apa itu dia. Nah, oke Kak, kita akan ngobrol apa nih kali ini? Kita akan sharing-sharing terkait pengalaman juga, Oke. terkait Ormawa IKIP PGRI Bojonegoro. Pengalaman kita selama satu periode dan juga periode-periode sebelumnya ketika di organisasi. Oke, nggak terasa ya Kak ya, sudah satu periode. Sudah sangat cepat ya perjalanan kita. Nah, oke. Kita kemarin sudah memberikan kesempatan untuk teman-teman IKIP PGRI Bojonegoro untuk mengajukan pertanyaan, dan pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman IKIP PGRI Bojonegoro. Wah, ini antusias sekali ya teman-teman IKIP PGRI Bojonegoro ya. Betul sekali. Oke, langsung aja ya Kak, kita ke pertanyaan. Oke, bisa dibacakan Kak? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa sih harus Badan Eksekutif Mahasiswa? Ada apa saja di Badan Eksekutif Mahasiswa? Silahkan dijawab pertanyaan yang pertama. Bagus sekali ya pertanyaannya. Menanggapi pertanyaan tersebut terkait kenapa sih harus Badan Eksekutif Mahasiswa Kak. Nah, saya rasa itu pas masuk pertama di IKIP, waktu kita ospek itu langsung ketemunya kan mahasiswa tertentu saja. Salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di situ first impression saya melihat kakak-kakak BEM itu, keren banget ini kan, seperti itu. Jadi seolah-olah tuh kayak dari awal udah pengen banget ngono loh. Jadi pengurus BEM, apalagi sekarang alhamdulillah jadi presiden BEM pimpinannya seperti itu. Apalagi perlu diketahui bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa di sini sebagai puncak organisasi tertinggi di kampus. Tidak hanya menaungi mahasiswa perprodi aja, tetapi juga menaungi seluruh mahasiswa di IKIP. Jadi untuk potensi adik-adik mengenal kita itu banyak ya Kak, seperti itu. Iya, Nah, betul sekali. Terus ada apa di dalamnya? Nah, di dalamnya juga ada banyak kegiatan yang out of the box ya, di mana kita berkumpul dengan 19, kan di kabinet kita ada 19 mahasiswa ya. 19 anggota, ya. Ada 19 anggota itu mempunyai pemikiran-pemikiran dan out of the box yang bisa membuat kita itu berlatih berorganisasi itu seperti apa. Mungkin itu tanggapan saya. Mungkin dari Kak Sabila, kenapa ini kok harus BEM? Kenapa harus BEM? Di BEM itu banyak kegiatan juga. Di antaranya juga ada kementerian-kementerian. Kita belajar terkait kepemimpinan lebih dalam itu di Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Lebih terasa itu. Di kementerian sendiri itu setiap menteri itu memiliki program kerjanya sendiri. Ada beberapa usulan-usulan kegiatan itu terkait terbaru lah intinya itu, kayak apa ya, kayak kegiatannya itu mengikuti zaman sesuai trending seperti itu ya. Sangat menarik, yang dapat menarik mahasiswa itu tetap aktif selain di dalam kelas, itu juga bisa keluar mengekspresikan minat mereka juga. Selain itu di Badan Eksekutif kita juga punya banyak relasi juga di luar juga, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya yang ada di BEM itu. Oke, terima kasih untuk yang pertama. Oke, tadi sudah ya pertanyaan yang pertama. Bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua? Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan hasil suara terbanyak? Kok bisa sih terpilih menjadi Pres BEM dan Sekjen BEM IKIP PGRI Bojonegoro? Tips dan triknya gimana itu Kak? Waduh, ini ya terkait kenapa dapat suara banyak. Mungkin ditanggapi dulu Kak Sabila. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pres. Oke. Untuk suara itu kita tidak bisa menentukan mau dapat banyak atau sedikit, tapi alhamdulillah kita mendapatkan banyak. Yang pertama, kita berangkatnya itu tidak
dari ambisi kita ingin jadi presiden dan sekjen. Betul. Kami berangkat dari usulan teman-teman Ormawa. Jadi teman-teman Ormawa yang Iya, menyongsong kita ya, menyongsong. mendorong kita untuk maju itu dari teman-teman Ormawa. Jadi wallahu alam untuk suara terbanyak itu menurut kami alhamdulillah ya, itu alhamdulillah dapat itu. banyak. Jadi ya itu kita pasrahkan pada Tuhan ya itu kemarin ya. Betul nggak teman-teman itu? Betul sekali. Oke, mungkin ada tambahan dari Prasya. Oke, tadi terkait apa? Suara terbanyak. Hasil suara terbanyak. Oke, kalau kita berbicara hasil suara terbanyak, tentu tidak kita juga mempersiapkan strategi juga. Memang kita berangkat dari teman-teman, dukungan teman-teman juga, tapi kita juga harus mempunyai strategi teman-teman, seperti itu. Nah, strategi yang pertama itu tentu kita harus visioner. Bagaimana kita harus menunjukkan visi misi kita itu sesuai dengan trending yang sekarang. Betul Seperti sekali. itu. Kalau semisal nih teman-teman teman-teman yang modern saat ini ya, sudah di era-era digital seperti ini, diajak main tradisional itu sudah agak canggung kan, seperti itu. Sekarang aja ngumpulin berkas, kalau disuruh headphone sudah malas, betul nggak teman-teman? Betul sekali. Disuruh ngumpulin headphone itu sulit banget loh. Nah, itu juga harus kita sesuaikan dengan zaman-zaman yang ada. Jadi otomatis kalau kita memaparkan visi misi kita, tujuan kita seperti apa, otomatis secara tidak langsung nanti pemilih akan wah, iki lho passionku, iki lho pemimpinku, seperti itu kurang lebih. Dan kurang lebih waktu kampanye itu kita tidak terlalu menjanjikan banyak proker, tapi betul sih. kita menjanjikan sedikit proker tapi harus terlaksana, kayak Terlaksana. gitu ya Pras ya. Yang penting kan Kurang lebih itu, nih. karena Ya. kalau kita kebanyakan menjanjikan suatu program kerja, takutnya malah tidak relevan. Kita takutnya malah tidak bisa menjalankan, seperti itu ya. Sedikit, efisien dan bagus. Oke. Yang penting itu terlaksana dan berjalan sampai akhir periode, seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua saya rasa cukup ya. Cukup. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, semakin seru ya kali ini. Semakin seru pertanyaannya. Oke, Kak, bisa? Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, sarannya dong Kak, supaya kompak dalam sebuah organisasi harus gimana ya? Oke, terkait kekompakan ya. Oke, mungkin saya akan menanggapi terlebih dahulu terkait kekompakan dalam berorganisasi. Nah, pertanyaan pertama itu, sebelum kita maju waktu itu, sebelum kita mencalonkan diri, sudah sepakat bahwasanya kita akan membentuk sebuah organisasi yang berasaskan kekeluargaan, seperti itu. Dari awal emang kita pondasinya memang secara family friendly banget ya. Yeah. Meskipun kita terdiri dari beberapa mahasiswa prodi yang berbeda kan, seperti itu. Yang pertama itu landasan kita itu, kita dari awal sudah inginlah menciptakan organisasi itu yang bersifat kayak kekeluargaan, seperti itu. Yang kedua, kenapa kita bisa kompak, karena kita mungkin saling mengerti ya, kan seperti itu. Apa itu namanya, chemistry-nya harus terbangun. Chemistry-nya terbangun, seperti dari awal. Dari awal kita udah membangun chemistry. Kegiatan-kegiatan yang sekiranya urgent kita usahakan untuk kumpul semuanya, seperti itu. Seperti halnya semisal Mbak Bila ini orangnya juga super sibuk di sini, guys. Nah, jadi semisal Mbak Bila sibuk, ya mau nggak mau saya harus nge-backup Mbak Bila juga sering kali. Dan juga kebalikannya, saya juga ketika saya sibuk, Mbak Bila juga keteteran kan, kayak gitu tuh nge-backup saya. Tapi untungnya selama satu periode kita fan-fan aja dan kita kompak-kompak aja, dan alhamdulillah nggak ada problem ya di dalamnya. Itu saja sih tips saya terkait kekompakan kita. Mungkin dari Mbak Sabila gimana? Ya, itu mungkin dari teman-teman yang dulu mendengarkan kita kampanye juga tahu ya, kalau kita berasaskan kekeluargaan itu pasti. Dan selain itu kita berasal juga dari beberapa HMP dan UKM yang berbeda. Pengalaman kita yang didapat beberapa tahun sebelum masuk ke BEM itu kita terapkan di situ, bagaimana mengatur ketika ada acara, satu nggak bisa, harus saling backup satu sama lain, itu harus siap sedia ya, jadi teman-temannya itu. Kurang lebih seperti itu ya, Pres. Jadi ketika kita ada
problem nggak bisa hadir itu sudah hal yang biasa ya kalau seperti itu. Jadi udah nggak menjadi problem yang besar, itu juga salah satu bagian kita untuk belajar berorganisasi kan seperti itu. Dan belajar untuk menghargai kesibukan orang Nah, lain. betul Terus perlu banget gue. pengertian juga kepada anggota-anggota kita itu juga Mm-mm. pengertian juga. Alhamdulillah anggota kita perhatian ya Iya. juga, jadi kita nggak keteteran banget Iya. juga. Salut sih sama teman-teman Antasena. Salut Salut banget banget. dong Antasena. Oke. Mungkin sudah ya pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Pres. Lanjut ya pertanyaan ketiga. Keempat. Oke. Pertanyaan keempat sekarang. Oke, karena ini sudah durasi juga ya Kak ya. Kita beri berdurasi kesempatan juga. terakhir. Itu pertanyaan keempat dan juga terakhir. Melihat durasi kita juga terbatas. Mm-mm. Oke, baik, langsung saja. Untuk pertanyaan yang terakhir, gimana syaratnya masuk badan eksekutif mahasiswa, Kak? Waduh. Apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Saya tahu ini yang tanya ya, nggak asing ya. Saya tahu, Kak. Nggak Jadi asing mahasiswa ya. IKIP. Oke. Oh iya Ini- Kak, itu kemarin banyak pertanyaan masuk ke kita. Heeh. Itu terkait bagaimana cara masuk ke BEM. Sepertinya semangat para mahasiswa baru itu sangat luar Sangat biasa. antusias sangat banget ya, antusias mahasiswa sekali baru untuk di masuk. sini kepo banget dengan BEM kita seperti Iya. itu, sampai tanya-tanya ini baru masuk loh kan kayak gitu ya, kalau udah tanya Iya, iya, BEM. iya. Oke, menanggapi pertanyaan itu, syarat-syarat untuk masuk BEM secara administratif ya Kak, mungkin yang pertama itu tentunya persyaratan itu yang mengatur itu dari Komisi Pemilihan Umum Raya KPUR. KPUR. Soalnya untuk persyaratan secara tertulis itu dari KPUR, seperti halnya persyaratan IPK, kayak persyaratan minimal dengan semester berapa seperti itu dari teman-teman KPUR memberikan persyaratan, lalu kita kalau memang persyaratan kita sudah bisa memenuhi, kita bisa daftar sebagai presiden dan sekjen BEM atau bahkan sebagai Amin. pengurus BEM seperti itu. Kalau biasanya itu yang pasti itu adalah mahasiswa aktif ya Kak ya. Oh iya, Ya, itu pasti itu mahasiswa Heeh. aktif. Mahasiswa aktif kalau biasanya di BEM itu tingkat 3 sama 4 yang bisa masuk 3 4. Mungkin untuk teman-teman yang baru atau mahasiswa baru dan tingkat 1 2 mungkin lebih cari pengalaman Iya. ilmunya itu di HMP UKM ya Kak ya. Betul, berproses dulu di HMP UKM seperti itu. Kenapa? Nah, biar kalian maksimalkan saja potensi kalian di HMP UKM. Nantinya kalau kalian track recordnya bagus, saya yakin kok kalian nanti bakal dilirik juga sama BEM kan, kayak gitu kan, seperti itu. Karena pengalaman kita itu dulunya juga gitu ya. Nah, Kita betul. dari HMP dan UKM dulu ya. Benar. Kita awalnya juga dari situ, terus kinerja, alhamdulillah kinerja kita baik, bukannya maksimal bagus, enggak, cuma berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, alhamdulillah respon mahasiswa IKIP waktu itu juga bagus ya, melihat kinerja kita waktu di HMP UKM seperti itu. Sehingga kita diusung untuk Nah, naik gitu ya. Itu ah. jadi kita berangkatnya dari teman-teman juga ya. Betul. Nah, pertanyaan yang bagus ya dari teman-teman tadi. Kita tunggu 2 sampai 3 tahun ke depan kalian jadi pengurus BEM ya. Kita nantikan, Kita nantikan dulu. banget, kita nanti banget kan kayak gitu. Siapa penerus estafet perjuangan kita di Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. Cukup ya untuk hari ini. Podcast kali ini saya rasa juga sudah cukup, sudah banyak pertanyaan yang masuk tadi. Pertanyaan sudah kita jawab juga karena waktu juga terbatas. Selain itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa langsung ke kami atau teman-teman juga langsung bisa bertanya langsung ya teman-teman. Di lain kesempatan lah ya. Iya, santai aja. Nanti Santai. bisa kita komunikasikan di media lain, tidak hanya di media YouTube ini saja atau Instagram saja, tapi juga kita perlu bisa bertanya di lain kesempatan. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Kita Oke. masih tampung ya, terakhir ya, terakhir. Oke. Itu dari pertanyaan dari mana Kak itu? Dari Arim Wahyuda. Harimah Yuda, oke. Oke, pertanyaannya ya saya bacakan. Adakah tantangan yang menonjol atau yang lebih berat ketika menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa?
Oke, silakan ditanggapi Bagus, dulu Kak, Kak. ya. Nah, Eh, terkait tantangan. Apa tadi tantangan yang Tantangan. menonjol? yang menonjol atau yang lebih berat. Lebih berat. kalau Hmm. tentu ada ya, tentu ada ya. Kita tantangan itu tentu Tantangan ada. itu tentu ada. Karena keseruannya dalam kesuksesan itu pasti karena adanya Di tantangannya. poin ya. itu sendiri, sebetulnya kita tidak butuh motivasi, kita hanya Iya. butuh diremehkan kan Iya, seperti itu. diremehkan. Kita hanya butuh diremehkan. Untuk apa? Bagi kita ketika kita melaksanakan pembuktian, ini loh ada yang dibuktikan Iya. ya ta. Jadi kita tidak melulu menyalahkan si peremeh tersebut. Iya. Sempet ya kita di awal periode Awal banyak periode. banget sih ya tabrak-tabrakan dari luar itu. Mungkin 1 bulan 2 bulan itu sangat Berat banget. penyesuaian Iya. lingkungan juga adaptasinya kita itu dapat apa itu ya namanya Pressure. dorongan ya ikut. Pressure dari luar juga maksudnya ini gimana tapi ya yo enjoy aja Enjoy sih aja. soalnya yang seru di organisasi itu benar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang kemarin meragukan saya. yang meragukan Selamat. Nah, yang meragukan kita Kita, gitu ya ha. kita ketika oh yang jadi pres itu aduh aduh, gitu ya belum Waduh, kayak gitu, gitu. gitu. Intinya teman-teman nggak boleh insecure atau overthinking ya. Belum apa-apa jangan overthinking dulu, jangan berpikiran yang enggak dulu. Sudah saatnya kita bangkit dan tunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Iya. Seperti itu. Bukan begitu teman-teman? Betul, setuju. Kita harus percaya diri kawan. Betul. selain itu kita punya anggota-anggota itu juga yang saling mendukung ya, saling mendukung. benar. Kita sampai akhir ini sampai di sini itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi ada teman-teman kita yang selalu mendukung kita, para yang menteri-menteri, support menteri sosmed-sosmed kita, kita gitu ya. Selalu support kita seperti kegiatan-kegiatan itu selalu gimana ya, kompak banget, dapat Iya, banget chemistry-nya kayak itu. Tidak hanya di kementerian saja tapi juga waktu itu teman-teman Ormawa ketika kita ada kegiatan juga ikut mensukseskan juga seperti itu. Jadi teman-teman itu dari teman-teman HMP UKM sendiri itu sangat mendukung juga ya. Satu periode ini alhamdulillah kita berjalannya sangat mulus. Alhamdulillah. sangat mulus. Selain itu yang paling berkesan juga dari tantangan ketika kita mau mengadakan kegiatan dan itu diremehkan. Ini Betul. sepertinya kayak kalimatnya kayak gini. Ini sepertinya nggak cocok. Kegiatan ini Nah. tuh nggak harus ada Nggak gitu. relevan. Dan akhirnya kita tetap menjalankan dan di akhirnya itu sukses banget. Sukses banget. Nah, Dan itu membuktikan dari orang yang meremehkan itu Nah. bahwa kita bisa ya. Oke, betul. Karena Iya. gimana ya, kalau kita bikin kegiatan, bikin apa-apa kok nggak ada tantangannya itu kayak mana nih kan nungguin Iya. kan. Soalnya tuh dari awal kita juga udah ditempa di HMP UKM seperti itu. Kalau orang udah banyak banget ketemu dengan tikungan, ketika kita jalannya lurus-lurus aja kan tanyain kan, Iya. ini mana nih belokannya nih kok lurus-lurus aja kan seperti itu. Jadi jangan terus dijadikan apa ya, kayak itu masalah itu sebagai problem banget. Enggak, tantangan itu tetap ada, terus problem-problem itu tetap mesti ada ya. Iya. Cuma jangan dijadikan beban untuk kalian nantinya. Tantangan itu jadi tombak ukur kita ya. Nah, tombak ukur kita. Dijadikan motivasi kita. Motivasi. Seperti itu. Iya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya tadi. Iya. Begitu luar biasa ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Oke. Sesuai banget ya. Sesuai banget dengan kami Realita gitu kita. ya. Oke. Lah mungkin terakhir kita kesan-kesan juga ada. Oke. Oke, kesan dari Pres sendiri selama 1 periode. Kesannya dari Kak Ricky dari menjadi Presiden BEM IKIP Bojonegoro selama 1 periode apa Kak? Ya, teruntuk kesan saya ya, saya sangat berterima kasih kepada IKIP Bojonegoro, kepada teman-teman juga telah menyediakan wadah sehingga saya dapat berproses di IKIP Bojonegoro. Tentu ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi inilah proses saya sebagai mahasiswa dan gimana ya, pokoknya nyentuh banget lah. Pokoknya ini sebagai
part terbaik saya sebagai mahasiswa seperti itu ya. Baik, Part terbaik baik. saya sebagai mahasiswa itu di sini. Jadi Presma iki PGRI Bojonegoro. Jadi suatu saat ini akan saya ceritakan kepada anak cucu saya ya nantinya kan seperti itu. Pokoknya jangan patah semangat, bahwasanya kita nggak boleh insecure, nggak boleh overthinking. Setiap individu itu adalah sesuatu yang khas, punya pribadi masing-masing. Jadi ada kelemahan, ada kelebihan masing-masing. Jadi sudah waktunya kita menunjukkan potensi dan bakat kita. Itu Ya. saja sih. Ya, itu adalah kesan dari Presma IKIP PGRI Bojonegoro periode 2021-2022. Mungkin yang terakhir kita akan mengucapkan terima kasih kepada terima teman-teman kasih. kita selama satu periode dan juga teman-teman Ormawa IKIP PGRI Bojonegoro Sama-sama. selama periode 2021-2022 yang begitu kompak dan juga Mengesankan sekali Iya. ya. mungkin itu saja dari kami. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kesempatan yang lain, sampai bertemu di forum-forum yang kita tidak duga seperti Iya. itu. Mungkin kalau di Ketemu di jalan juga Nah, disapa nggak oke, apa-apa ya? disapa aja kayak gitu. Cukup ya hari ini. Cukup hari ini. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.